City Hunter adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Tsukasa Hojo. Manga ini mulai dimuat dalam majalah Weekly Shonen Jump sejak tahun 1985 hingga 1991, dan telah diterbitkan menjadi 35 volume tangbon oleh penerbitnya, Shueisha. Manga ini diadaptasi menjadi seri anime oleh Sunrise Studios pada tahun 1987. Seri animenya termasuk populer di negara-negara Asia dan Eropa. City Hunter telah menelurkan sebuah waralaba media yang terdiri dari beragam adaptasi dan spin-off dari beberapa negara. Waralaba tersebut termasuk 4 seri anime, 3 episode anime spesial televisi, 2 animasi video orisinal, beberapa film animasi, beberapa film live action, termasuk film Hong Kong yang dibintangi oleh Jackie Chan, dan film Prancis, permainan video, dan sebuah drama televisi Korea Selatan. Waralaba ini juga memiliki sebuah manga spin-off berjudul Angel Heart, yang pada gilirannya menelurkan seri animenya sendiri dan sebuah drama televisi Jepang. Ryo Saiba, dengan keahlian menembaknya yang mematikan, menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang terjebak dalam lingkaran kejahatan. Ryo tak pernah gagal menemukan sasaran. Keberadaan, kehadiran, bahkan namanya, sudah membuat para penjahat gentar. Namun, di tengah kesetiaannya pada tugasnya sebagai City Hunter, Ryo terperangkap dalam jaring cinta yang rumit. Ketika hatinya mulai terbuka pada seorang wanita yang memasuki kehidupannya, konflik dalam dirinya pun semakin memuncak. Ditambah dengan teka-teki misterius di balik kematian sahabat karibnya, Makimura, Ryo Saiba dihadapkan pada pertarungan internal dan eksternal. Tantangan demi tantangan menguji keberanian dan ketangguhannya, memaksa dia untuk menghadapi konflik internal dan eksternal yang rumit. Namun, dengan keberanian dan keuletannya, Ryo Saiba bertekad untuk menyelesaikan tugasnya sebagai City Hunter, sambil menghadapi cobaan-cobaan yang menghantamnya dari segala arah. Pertanyaannya adalah, sanggupkah dia mengatasi semua rintangan ini dan menemukan keadilan di tengah kegelapan yang menyelimuti kota? Film Netflix ini merupakan pertama kalinya manga tersebut mendapatkan film live action Jepang. Di City Hunter, kami bertemu Ryo Saiba. Dia adalah sweeper kelas atas, dan bekerja dengan Hideyuki Makimura. Saat Hideyuki tewas, saudara perempuannya, Kaori, menggantikan menjadi partner Ryo, dan merupakan fokus utama manga aslinya. Ini saja sudah menjadi tambahan yang bagus untuk dunia City Hunter bagi para penggemar manga. Ini benar-benar fokus pada kisah di balik kemitraan ini. Dalam cerita ini, Ryo Saiba sedang melakukan sedikit tarian mesum Mokori di pusat kota Shinjuku, Tokyo modern. Dia digambarkan sebagai orang yang menyeimbangkan sikap keren dengan kepribadian yang menyenangkan, yang seringkali diartikan sebagai dia yang sangat konyol. Film dibuka dengan pesan XYZ, tolong temukan adikku yang tertulis di papan pesan. Hal ini menyebabkan Ryo dan rekannya Hideyuki keluar untuk mencari Kurumi. Dia adalah cosplayer terkenal yang mendapat masalah serius. Pada saat yang sama, adegan beralih dengan insiden kekerasan misterius yang terjadi di Shinjuku. Ada adegan brutal dan kisah kelam di inti semuanya. Malamnya, Makimura dibunuh oleh seorang pria dengan kekuatan super, saat merayakan ulang tahun saudara perempuannya Kaori di sebuah restoran. Orang yang membunuh Makimura hanyalah orang terbaru, yang menunjukkan kecenderungan kekerasan ekstrim yang tampaknya terjadi secara tiba-tiba. Yang membuat Ryo kecewa, Kaori bersikeras bahwa mereka bekerja sama untuk mencari tahu mengapa Makimura menjadi sasaran. Saat mereka menyelidiki penyelidikan lebih dalam, mereka mengungkap konspirasi yang melibatkan eksperimen ilegal pada manusia, organisasi jahat misterius, obat yang dikenal sebagai Angel Dust, dan Kurumi sebagai pusat dari semua itu. Urutan aksi cepat adalah yang terbaik dan bisa dibilang bagian terbaik dari film ini. Pertarungannya dikoreografikan dengan ahli dan Suzuki adalah pahlawan aksi yang dapat dipercaya. Tidak mungkin menyalahkan performa Suzuki. Komedinya mungkin biasa-biasa saja, tetapi ia menambahkan pesona pada karakter yang tidak tertahankan. Suzuki berada dalam kondisi terbaiknya, selama rangkaian aksi yang lebih serius, dan bahkan selama beberapa adegan yang lebih emosional. Di sisi lain, sebuah film harus memiliki banyak misogini yang mencolok agar menurut saya film tersebut layak disebutkan dalam ulasan.
Namun jika menyangkut lelucon tidak lucu yang seharusnya mati di ruang rapat yang dipenuhi asap pada tahun 1980-an, City Hunter mengambil jawabannya. Manga aslinya adalah produk pada masanya, versi ini tidak. Meskipun ciri-ciri karakter playboy yang ingin dilebih-lebihkan dari Ryo, berhasil dimainkan untuk ditertawakan di manga dan anime, lebih dari 3 dekade yang lalu, sifat-sifat tersebut menjadi terlalu tipis dalam adaptasi live action. Lagi pula, Kaori versi film tidak bisa mengeluarkan palu raksasa, setiap kali Ryo mengatakan atau melakukan sesuatu yang sangat tidak pantas. Namun, meskipun babak pertama film ini kurang menarik, film ini berkembang menjadi film aksi komedi yang lebih menyenangkan, seiring berjalannya alur cerita. Pada babak ketiga, tampaknya akhirnya mencapai keseimbangan yang baik antara slapstick, aksi, dan narasi. Ryo juga menjadi versi yang lebih lembut, dari karakter menyebalkan yang kita temui di adegan pembuka. Sutradaranya adalah Yuichi Sato, pembuat Kasane, dan penulis skenarionya adalah Tatsuro Mishima, penulis Yu Yu Hakusho, serta Zom 100, Bucket List of the Dead. Ryo Saiba dimainkan oleh Ryohei Suzuki, yang memiliki six-pack yang mengesankan. Misato Morita memerankan pasangan masa depannya, dan pahlawan wanita keren, Kaori Makimura. Terakhir, Masanobu Ando berperan sebagai Hideyuki Makimura, sementara Fumino Kimura berperan sebagai detektif Saeko Nogami.